Pemainnya dihujat, Sintayong pasang badan. Madura United dan Persebaya cuci gudang. Konflik rumit antara Persebaya dengan Persib Bandung. Serta berita dari klub Liga 1 dan transfer terbaru. Semuanya akan kita rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Pemerintah Republik Indonesia sempat akan mengeluarkan peraturan pembatasan penggunaan telepon seluler atau smartphone di Indonesia. Yakni pembatasan ini adalah tiap warga negara yang boleh memakai smartphone hanyalah jika sudah memiliki KTP saja. Namun entah kenapa hingga saat ini peraturan ini belum juga diterbitkan. Kenapa saya bahas ini? Karena saat ini sudah terlalu banyak aksi-aksi maupun postingan-postingan dan komentar-komentar yang tak pantas di sosmed. Yang kebanyakan pelakunya adalah anak-anak bau kencur yang mereka sendiri belum tahu apa-apa, yang bisanya cuma asal jeplak doang. Tapi justru asal jeplaknya mereka inilah yang kadang-kadang berbau ataupun mengandung kata-kata kotor yang sangat tidak pantas. Seperti yang baru-baru ini terjadi, usai Indonesia lolos ke semifinal AFF 2022, media sosial masih rame. Bukan soal lolosnya Indonesia, tapi soal aksi salah seorang pemain timnas yang dianggap egois hingga Indonesia gagal cetak gol tambahan. Ya, pemain itu adalah Ricky Kambuaya. Aksi soloran Ricky Kambuaya di penghujung babak kedua hampir saja membuat gol ketiga buat Indonesia yang katanya andai saja bola itu dioper ke Ilyas Pasojevic yang bebas itu bisa berbuah gol. Itu katanya loh. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pelatih Sintayong memang menyesalkan banyaknya peluang yang dibuang di laga timnas di AFF. Bukan cuma saat lawan Filipina, tapi hampir di semua pertandingan di AFF ini banyak sekali peluang-peluang yang terbuang oleh pemain timnas. Tapi apakah Sintayong ngamuk-ngamuk terus menghujat dan mengucapkan kata-kata kotor buat pemainnya? Tentu tidak dong. Tapi beda dengan netizen Indonesia. Cuma gara-gara kesalahan kecil pemain timnas, habis dia dicaci maki dengan kata-kata kotor. Lalu yang kedua, faktanya sepanjang laga kontra Filipina, Kambuaya adalah pemain yang paling tenang di kubu timnas Indonesia. Bahkan saking tenangnya, Kambuaya terkadang terlalu pelan memberikan umpan pada rekannya. Tapi secara permainan, lini tengah timnas Indonesia jauh lebih baik ketimbang saat melawan Thailand saat ada Ricky Kambuaya di situ ya. Yang ketiga, memang dalam permainan sepak bola itu harusnya dimainkan oleh satu tim atau ada kerjasama tim. Tapi dalam kasus Ricky Kambuaya mendapat bola serangan balik. Dirinya berlari sendirian sampai akhirnya Ilyas Pasojevic mampu mendampingi Kambuaya. Pertanyaannya, kalaupun bola itu dioper lebih cepat ke Ilyas Pasojevic, emang yakin bisa jadi gol? Peluangnya ya tetap sama dong, meskipun Spaso itu lebih terbuka posisinya, tapi kan belum tentu juga bisa jadi gol. Tapi intinya satu hal yang pasti nih, Ricky Kambuaya jelas lebih hebat ketimbang netizen yang nyinyir. Makanya bilang pemain kayak gitu masih dipakai di timnas lah. Terus siapa dong yang pantas? Situ. Kita boleh mengkritik, tapi jangan menghujat apalagi dengan kata-kata kotor.
Ini kebiasaan nih netizen kita nih, mulutnya nggak disekolahin. Padahal kita tahu nih, yang nyinyir itu biasanya anak bau kencur. Tapi juga bukan cuma yang komentar atau komentar nih yang ngomentarin yang salah, yang upload juga salah. Ada beberapa akun yang upload cuma mengupload itu kesalahan-kesalahannya aja. Kalian mengupload konten seperti itu pemain timnas, sama aja jika kalian juga menghina pemain timnas itu, karena uploadan kalian nanti dikomentari oleh orang-orang yang netizen yang nyinyir. Kalian pun salah. Kalau emang tahu salah ya udah kritik aja, tapi nggak usah lah diupload seperti itu. Kita mengaku negara yang mayoritas muslim, tapi kelakuan barbar. Apa nggak aneh? Para netizen yang menghujat pemain timnas, tapi lihat dong kelakuan kalian. Bus pemain Thailand kalian lemparin, acungkan jari tengah pada para pemain Thailand. Apa itu pantas? Bahkan pelatih Sintayong pun geram atas ulah para netizen di sepak bola Indonesia. Menurut STY, baru kali ini ada supporter yang sebegitu barbarnya dalam bertindak, apalagi dalam berkomentar. STY akan pasang badan jika ada yang menghujat para pemain timnas Indonesia. Nah, buat kalian, jika ada penonton channel ini yang ngerasa ngomentarin aksi-aksi pemain timnas yang gagal dengan kata-kata kotor di sosmed, sadarlah, kalian belum tentu bisa seperti orang yang kalian hujat. Jadi, bijaklah menjadi netizen. Pasti nanti ada yang komentar gini nih, "Ah bang, lu aja yang pendukung Persib dan kebetulan Kambuaya pemain Persib, makanya lu belain." Pertanyaan saya, apakah Witan Sulaiman pemain Persib? Bukan kan? Lalu, apakah saya menghujat Witan saat dia gagal cetak gol ke gawang yang sudah kosong saat lawan Thailand? Dan apakah saya menghujat Hansa Muyama yang gagal ceploskan bola ke gawang yang sudah kosong saat lawan Kamboja? Enggak kan? Intinya, di ajang AFF ini saya nggak mau banyak berkomentar soal pemain timnas. Pasalnya ini cuma AFF yang nggak akan merubah peringkat Indonesia di FIFA. Jadi anggap aja AFF ini cuma ajang latihan. Oke, ada yang minta saya bahas transfer Madura United. Emangnya tiap hari saya nggak bahas Madura United ya? Kan bahas. Seperti contoh nih, Haris Tuharea yang hengkang dari Madura United ke Rans Nusantara FC. Itu juga dari Madura United kan? Tapi oke lah, kita akan bahas sedikit nih. Saya pernah bikin berita jika akan ada 6-8 pemain Madura yang akan hengkang di bursa transfer ini. Dan ini akan terbukti. Saat ini aja sudah 2 nih pemain yang lepas atau hengkang dari Madura United, yakni Haris Tuharea dan Pedro Henrique. Nah, hengkangnya Pedro Henrique membuat Madura United dipastikan akan cari satu pemain asing yang tentunya slot Asia. Lalu tentu yang kalian tunggu, siapa sih calon pengganti Pedro Henrique kan? Ini nggak mudah loh untuk nyari tahu. Kenapa demikian? Pasalnya Madura United adalah salah satu tim yang paling sulit dimintai keterangan setelah Bayangkara FC ya. Jadi sulit sekali mengorek keterangan soal transfer Madura United. Nah, lalu ada siapa saja nih calon pengganti Pedro Henrique? Saat ini ada beberapa nama yang kabarnya tengah diseleksi oleh pelatih Fabio Lefundes. Mereka adalah Renzi Yamaguchi dari Arema, Rohit Chan dari Persik Kediri, Ryosuke Nagasawa yang sempat bermain di Persikabo, Jonathan Cantilana dari PSS Semarang, dan juga penyerang muda Filipina Sebastian Rasmussen yang juga kabarnya tengah diseleksi oleh pelatih Fabio Lefundes. Untuk hasilnya kita akan tunggu secepatnya ya. Dari Persebaya, setelah melepas Dandi Maulana dan dapatkan pemain muda M. Iqbal, Persebaya pun kabarnya masih akan melepas sejumlah pemain seperti Igor Vidal yang kabarnya akan ke PSS Sleman namun ditolak oleh PSS Sleman. Lalu Juninho pun kabarnya akan dilepas dan digantikan oleh Paulo Victor. Persebaya pun kabarnya akan memulangkan M. Zainuri dari Dewa United. M. Zainuri di Piala Presiden lalu adalah milik Persebaya, namun di awal musim ini dilepas ke Dewa United. Kini Persebaya butuh bek baru, yang mau tak mau Persebaya menarik kembali M. Zainuri. Lalu di putaran kedua ini Persebaya akan bermarkas di mana? Soalnya Stadion Gelora Bung Tomo akan direnovasi untuk gelaran Piala Dunia U20.
Sejauh ini belum ada keputusan nih Persebaya akan bermarkas di mana. Ada beberapa stadion seperti Stadion Gelora 10 November, ada juga Stadion Joko Samudro di Gresik, ada Stadion Semeru di Lumajang, lalu ada Stadion Supriyadi di Blitar dan beberapa stadion lain di Jawa Timur. Tentu tujuan utama Persebaya adalah main di Delta Sidoarjo. Namun ini sulit dapat izin ya lantaran Persebaya pernah ricuh atau bonek pernah bikin ricuh di stadion ini di musim ini ya. Dan tentu saja yang tengah panas di Persebaya saat ini adalah rumor sang kapten yakni Alwi Slamet yang terus digoda Persib Bandung. Pihak Persebaya masih kekeh Alwi akan tetap berada di Persebaya hingga kontraknya berakhir. Bahkan Persebaya menawarkan kontrak baru selama 3 tahun pada Alwi Slamet. Nah, bicara soal Alwi Slamet tentu kaitannya dengan Persib Bandung. Bagaimana nih sama Persib soal Alwi Slamet? Menurut Direktur PT PBB Teddy Cahyono, belum ada ya. Jadi belum bisa diumumkan. Nanti kalau sudah berhasil baru kita umumkan, ujar Teddy Cahyono. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Yang artinya Persib memang tengah negosiasi dengan Alwi Slamet. Soalnya Teddy Cahyono nggak bilang nggak ada tuh, tapi Teddy Cahyono bilang belum berhasil. Yang artinya memang lagi nego. Oke, kita jelaskan kronologinya ya. Kontrak Alwi Slamet di Persebaya masih ada hingga April 2023. Nah, pihak Persebaya coba tawarkan kontrak baru selama 3 tahun sama dia nih. Tapi di sisi lain, Alwi Slamet sudah nego sama Persib bahkan sejak awal musim. Rencananya awal musim kemarin, Alwi akan ke Persib tapi tanggung lantaran kontraknya akan habis. Dan Alwi kemungkinan baru akan gabung Persib di musim depan. Tapi lantaran manajemen Persebaya tawarkan kontrak baru, ya mau nggak mau pihak Persib harus nego lagi sama Alwi. Ya tentu pilihannya cuma 3 nih, yakni Persib tebus sisa kontrak Alwi sampai bulan April dan Alwi resmi ke Persib dengan catatan Persebaya mau melepasnya ya. Yang kedua, Persib biarkan Alwi habiskan musim ini di Persebaya dan baru pindah ke Persib musim depan, atau Alwi akan tambah kontrak di Persebaya selama 3 tahun lagi. Dan kabarnya negosiasi ini masih alot sampai sekarang. Pasalnya Persib kekeh ingin datangkan Alwi, sementara Persebaya kekeh ingin mempertahankan Alwi. Sementara untuk Yusuf Mailana sendiri, menurut kalian gimana nih komentarnya nih? Yusuf memposting hal ini di Instastory-nya, dia lagi ada di Bandung. Berarti kemungkinan udah deal ya, gimana menurut kalian? PSIS Semarang resmi mendapatkan gelandang ex Barito Putra Lutfi Kamal. PSIS tinggal tunggu 2 pemain asing sebagai pengganti Ali Sesai dan Jonathan Cantilana. Kalau menurut Mimin sih 2 pemain itu adalah Victor Guilherme sebagai back pengganti Ali Sesai dan Ezechiel Nduasel di posisi striker. Kenapa demikian? Ya kalian tau lah, Bos Yoyo gitu loh dilawan. Tapi ya kita lihat nanti ya, bener apa enggak nih tebakan Mimin nih. Oh ya, saya mau tanya dong, ada yang tahu nggak ini di mana ya? Ini adalah Instastory Deddy Kusnandar yang saat ini tengah nego sama Persikabo. Ini di Sumedang apa di Bogor ya? Oh ya, bersama Dado ada Ajis dan Erwin juga loh. 3 pemain ini udah habis kontraknya di Persib 31 Desember lalu dan belum ada keterangan diperpanjang atau enggak nih oleh Persib. Di sisi lain, Persikabo pun kabarnya fix datangkan mantan pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert untuk menggantikan posisi Jajang Nurjaman. Kabarnya dalam waktu dekat ini Rene Albert akan diperkenalkan ke publik. Jelas jika Rene Albert ke Persikabo, nama-nama tadi seperti Dado, Ajis, dan Erwin fix akan ikut Rene Albert ke Persikabo. Dan tentu nama-nama lain yang jadi andalan Robert Rene Albert saat masih melatih Persib Bandung. Oke, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ruasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ruasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.